Bab 1745. Tongkat Tuhan. Aku tidak setuju. Ini mengerikan. Ya, itu gila. Aku juga tidak setuju. Begitu kita menggunakannya, terlalu besar risiko dan tanggung jawab kita. Sejak memilikinya, seluruh dunia belum pernah menggunakannya. Kita akan menjadi orang pertama yang menggunakannya. Melanggar aturan dunia. Apa kamu tahu seberapa besar tanggung jawab yang akan kita tanggung? Setelah seseorang mengusulkan untuk menggunakan rencana ini, dia ditentang oleh banyak orang. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang tabu. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia akan meninggalkan Waregel. Saat itu kita akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Sebuah negara adidaya tidak bisa menghentikan satu orang. Kita akan tercatat dalam buku aib kerajaan. Kita semua akan menjadi pendosa kerajaan. Geram orang yang memberi saran. Seketika, semua orang terdiam. Sekarang mereka akan menjadi aib terbesar. Waregel telah kehilangan martabat. Diinjak-injak Nathan seorang diri. Cepat buat keputusan. Sudah seperti ini. Waktu kurang dari 1 jam lagi. Orang itu mendesak. Oke. Aku setuju untuk menggunakannya. Aku setuju. Aku setuju. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, semua anggota setuju untuk menggunakannya. Tapi ada satu masalah. Kita bisa menggunakannya, tapi tidak dapat mengatasnamakan Aspida atau Waregel. Kata orang itu. Lalu bagaimana? Seseorang bertanya. Gunakan identitas laboratorium Richard. Lagi pula, orang itu telah menangkap adiknya. Kita bisa mengaitkan masalah ini dengan Richard dan dendam pribadinya. Jika ada masalah, kita limpahkan semua tanggung jawab kepada Richard. Oke, cara ini bagus. Ya, segera beritahu Richard agar dia melakukannya. Ketika Richard menerima berita itu, dia terkejut. Apa? Kalian benar-benar akan menggunakannya? Richard bertanya dengan heran. Betul. Mengatasnamakan laboratorium milikmu. Pada situasi ini, saatnya kamu berkontribusi pada kerajaan. Kamu tidak boleh menolak. Ini adalah keputusan semua orang, kata perwakilan Aspida. Richard memikirkan sesuatu, lalu berseru. Bagaimana dengan adikku? Begitu aku menggunakannya, adikku juga akan mati. Keadaan sudah seperti ini. Fokus pada reputasi kerajaan. Tenang saja. Adikmu berkorban untuk kerajaan. Kerajaan akan mengingatnya. Richard ragu sejenak. Akhirnya menyetujuinya. Oke. Aku akan segera menghubungi lab. Waktu mendesak. Richard tidak punya waktu untuk berpikir. Buru-buru menghubungi laboratorium tersembunyi. Segera. Laboratorium setuju. Lalu, rencana mereka dipersiapkan oleh laboratorium tanpa melibatkan Aspida. Dengan cara ini, mereka bisa sepenuhnya melepas tanggung jawab. Semuanya dilimpahkan kepada Richard seorang. Jarak dia meninggalkan wilayah Waregel tersisa 40 menit. Senjata dan perlengkapan kita akan siap dalam 15 menit. Setiap detik berlalu. Hanya tersisa 25 menit sebelum Nathan meninggalkan wilayah Waregel. Di selatan terdapat gurun tak berujung. Nathan berjalan sambil menyeret mereka berdua. Tidak ada seorang pun di depannya. Bagi seluruh dunia, tampaknya Waregel telah menyerah. Tetapi orang pintar tahu bahwa Waregel pasti memiliki rencana lain. Walau tidak tahu rencana apa yang akan mereka lakukan. Senjata sudah terpasang. Target sudah dikunci. Siap untuk diluncurkan kapan saja. Pesan dari laboratorium Richard. Senjata terkuat di laboratorium mereka disebut Tongkat Tuhan. Bab 1746. Bencana. Ini adalah senjata terkuat yang dibuat oleh laboratorium misterius Richard dan Aspida. Senjata ini melambangkan kehancuran. Tidak ada yang tahu persis seperti apa senjata ini. Apakah itu senapan elektromagnetik atau laser atau senjata biologis? Tidak ada yang tahu sama sekali. Tapi yang mengetahui Tongkat Tuhan paham bahwa itu melambangkan kehancuran dan bencana. Setelah digunakan, benar-benar akan meluluhlantakkan. Tidak ada pertahanan yang dapat menghentikan Tongkat Tuhan. Berbeda dengan senjata pembunuh dewa Ernest Suarez yang hanya menyerang dengan skala kecil.
Khusus ditujukan untuk master yang berkekuatan super. Tapi tongkat Tuhan adalah serangan berskala besar. Setelah digunakan di area tersebut akan langsung menghancurkan segalanya. Dinamakan tongkat Tuhan karena memiliki arti yang sangat sederhana. Yaitu senjata ini seperti hukuman dari Tuhan. Kekuatannya terbukti. Ini merupakan senjata rahasia dari laboratorium misterius dan Aspida. Tidak akan digunakan apapun kondisinya. Alasan utamanya, senjata ini setara dengan kartu truf Waregel. Jika diekspos terlalu dini, pasti akan diketahui seluruh dunia. Tongkat Tuhan tidak akan menjadi rahasia lagi. Maka tidak lagi akan berguna. Tapi sekarang Nathan telah memaksa seluruh Waregel sampai ke titik ini. Membuat Aspida memutuskan untuk menggunakan tongkat Tuhan untuk menangani Nathan. Demi kehormatan Waregel, mereka mengerahkan semuanya. Saat ini, banyak orang Waregel memperhatikan Nathan. Dia semakin dekat ke perbatasan. Waktu berjalan cepat, 20 menit. Nathan menyeret mereka berdua untuk berjalan di gurun pasir. Sekarang tidak ada yang menghadangnya. Nathan tentu tahu masalah tidak begitu sederhana. Waregel tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak akan pergi dengan mudah. Bahaya besar menantinya di depan. Saat ini, setiap menit dan setiap detik berlalu sangat lambat. Semua orang sangat gugup hingga berkeringat. Titik serangan telah ditetapkan. Target akan mencapai titik serangan yang ditentukan dalam 6 menit 32 detik. Senjata itu telah dikonfirmasi ulang dan tidak ada kendala. Semuanya sudah siap. Titik. Richard dan Lab menyiapkan semuanya dan menghitung waktu serangan. Dengan tenang menunggu waktu yang akan datang. Hampir semua orang berkeringat dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah pertama kalinya tongkat Tuhan digunakan. Semua orang bersemangat juga gugup. Saat ini, Ernest Suarez dan Jefferson, yang diseret oleh Nathan, sudah terbangun. Ernest Suarez juga sudah mengetahui identitas Nathan. Nathan Clark, aku akui kamu adalah orang hebat. Bisa-bisanya kamu seorang diri memukul Waregel hingga seperti ini. Tapi aku jamin kamu tidak akan pernah keluar dari Waregel. Ernest Suarez menatap Nathan. Jefferson juga menimpali. Ya benar. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Kakakku tidak akan mengizinkannya. Nathan memikirkan sesuatu. Lalu tertawa tidak dapat menahannya. Aku takut. Sekarang mereka ingin membunuhku. Jika aku mati, kalian juga tidak akan hidup. Ernest Suarez dan Jefferson menyadari sesuatu. Tidak hanya berkeringat dingin, tetapi juga gemetar. Betul, saat ini, Nathan harus dihentikan dengan segala cara. Mereka sudah tidak penting lagi. Terutama Ernest Suarez sudah tidak berharga. Tapi Nathan Clark, melihatmu mati sudah dapat membuatku senang. Tidak masalah. Hahaha. Ernest Suarez menatap Nathan dan tertawa terbahak-bahak. Dia 100% benar-benar orang gila. Tubuh Jefferson justru gemetar ketakutan. 5 menit, 4 menit, 3 menit. Sebuah pangkalan sedang menghitung mundur waktu. Saraf semua orang menegang kencang. Hampir meledak. 32 detik. 3, 2, 1. Bersambung.